Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman ibnu Affan, ibnu Abi al-As, ibnu Umayyah, ibnu Syams, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay al-Umawi al-Quraisy. Ayahnya Affan bin Abi al-As bin Umayyah berasal dari kabilah Quraisy, Bani Umayyah. Ibunya Arwah bintu Quraisy dari Bani Abdi Syams. Menariknya, dari garis ibu, beliau juga masih ada hubungan dengan Rasulullah SAW, yaitu keturunan dari Abdi Manaf. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, sahabat mulia yang dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena ia menikahi dua putri Rasulullah SAW secara bergantian. Ia lahir di Mekah 6 tahun setelah tahun gajah, dari keluarga kaya dan terpandang Bani Umayyah. Sejak muda, Utsman dikenal dengan sifatnya yang pemalu, lembut hati, dan penuh kedermawanan. Ketika Islam mulai disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Utsman termasuk orang-orang pertama yang beriman melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, hidupnya didedikasikan untuk mendukung risalah Islam. Kesetiaannya diuji sejak awal. Ia pernah disiksa keluarganya karena masuk Islam, namun keteguhannya tak tergoyahkan. Kemudian Rasulullah SAW menikahkannya dengan Ruqayyah, putri beliau. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman menikah dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah yang lain. Karena itu ia mendapat julukan Dzun Nurain, satu-satunya manusia yang pernah menikahi dua putri Nabi. Sifat kedermawanannya menjadi ciri utama. Dalam Perang Tabuk, ketika kaum muslim kekurangan bekal, Utsman menyumbangkan 200 ekor unta, lengkap dengan perlengkapannya, bahkan 1000 dinar emas yang ia letakkan langsung di pangkuan Nabi. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada lagi yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Saat kaum muslim hijrah ke Madinah, Utsman membeli sumur Raumah dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya untuk umat. Hingga kini, sumur itu masih mengalirkan air, menjadi bukti nyata sedekah jariyahnya. Utsman dikenal pemalu, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Sifatnya yang lembut membuatnya sangat dicintai kaum muslimin. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam bersepakat membaiat Utsman sebagai khalifah ketiga. Masa kepemimpinannya berlangsung sekitar 12 tahun dan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama penuh dengan keberkahan, wilayah Islam meluas pesat ke Armenia, Afrika Utara hingga Persia. Ekonomi umat makmur, keamanan terjaga. Salah satu jasa terbesarnya adalah menyatukan mushaf Al-Quran. Melihat mulai muncul perbedaan bacaan di berbagai wilayah, Utsman membentuk tim yang menyalin Al-Quran berdasarkan mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Salinan ini kemudian dikirim ke berbagai kota besar, sehingga Al-Quran tetap terjaga kesatuannya hingga hari ini. Namun pada fase kedua, ujian besar datang. Fitnah dan pemberontakan muncul dari luar Madinah, dipicu provokasi kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Sabah. Isu-isu disebarkan, kebencian dipupuk, hingga sebagian orang memberontak kepada Utsman. Walau dikepung di rumahnya, Utsman menolak mengangkat senjata. Ia lebih memilih menumpahkan darahnya sendiri daripada menyebabkan pertumpahan darah kaum muslimin. Pada hari Jumat bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh di rumahnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas mushaf, tepat pada ayat, maka Allah akan mencukupkan engkau dari mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Ia wafat sebagai syahid dalam usia sekitar 82 tahun. Kematian Utsman menandai awal fitnah besar dalam sejarah Islam, namun namanya tetap harum dengan sepanjang zaman. Ia adalah sahabat yang pemalu, dermawan, lembut hati, sekaligus khalifah yang mengorbankan hidupnya demi menjaga persatuan umat.